Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Beberapa saya sudah pernah melihat ya PD apa ya dulu kasih cinta kasih. Lalu beberapa saya melihat wajah-wajah baru di sini. Oke. Maksudnya baru pertama melihat bertemu begitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Romo Albertus Lilik Kurniawan. Saya ditugaskan oleh Bapak Uskup bertugas di paroki Purbowardayan. Di sini siapa yang dari Purbo ya? Banyak. Ya ada, kurang dari 10. Biasanya kalau saya mengisi PD persekutuan doa begitu saya dianggap anak atau cucu-cucu. Tapi saya di sini bersyukur ada yang lebih muda dari saya. Iya, Mbak Laura. Jadi ada yang lebih muda sedikit daripada saya. Umur saya 28 tahun. Sudah tua ya? Mbak Bunga juga? 24. Saya imam baru di Keuskupan Agung Semarang. Pada bulan Agustus yang lalu ditabiskan, lalu tugas pertama di paroki Purbowardayan. Per September tanggal 4 saya masuk paroki Purbowardayan. Sampai sekarang, sampai kapan belum tahu, nanti nunggu SK dari Bapak Uskup. Lalu pada kesempatan ini saya diminta oleh Bu Yani untuk mengisi PD Gracia PD Gracia dengan tema bersyukur atas segala perkara, segala hal gitu. Segala hal, bersyukur dalam segala hal. Lalu ketika saya memikirkan ngomong apa ya tentang bersyukur itu ya, mungkin kita itu akan mudah bersyukur kalau mendapat pengalaman, peristiwa yang mengenakan, yang menyenangkan, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita akan jauh lebih mudah bersyukur. Tetapi kalau saja peristiwanya peristiwa yang berat, kepedihan, kegagalan, kesusahan, bersyukur itu menjadi sebuah kata tindakan yang rasa-rasanya sulit. Maka pada kesempatan ini saya hanya akan bercerita, bersaksi begitu ya. Karena DNA kita sebagai orang Kristen itu kan bersaksi. Pergilah dan wartakanlah Injil. Mewartakan itu kan berarti bersaksi. Ada kesaksian, ada pengalaman bagaimana relasi dengan Yesus itu mewarnai hidup kita pribadi lepas pribadi. Kemarin beberapa waktu yang lalu pada hari Minggu, kami gereja Katolik itu mengadakan namanya temu pastoral. Jadi para romo yang berada di wilayah teritori Kepikepan Surakarta itu berkumpul bersama, lalu berembuk tentang agenda pelayanan pastoral ke depan pada tahun 2024. Lalu ada semacam penelitian begitu, ditemukan sebuah data bahwa umat ketika dikumpulkan dalam suasana doa, dalam pertemuan DKSN, Bulan Kitab Suci Nasional, pertemuan Advent dan yang lain-lain, ketika ditatapkan pada sebuah kesempatan untuk sharing, mereka itu cenderung menyembunyikan diri. Wah mboten kula sing sanesipun mawon. Tetapi ketika kegiatannya itu sudah berakhir, kegiatan doa sudah selesai, lalu ada minuman keluar, snack keluar, mereka tanpa diminta itu bisa bercerita panjang lebar. Laras napa mboten? Dari cerita Brambang Bawang sampai Jokowi, mereka bisa bercerita banyak hal. Tetapi ketika diberi kesempatan secara khusus untuk sharing, itu mereka menyembunyikan diri. Ini ada apa? Padahal DNA kita sekali lagi untuk bersaksi, mewartakan Injil, mewartakan bagaimana relasi hubungan kita pribadi dengan Tuhan itu mewarnai hidup kita. Maka pada kesempatan ini, bacaan yang saya pilih saya ambil dari Injil Matius 10 ayat 1 sampai
8. Saya bacakan dahulu ya. Pada suatu ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Ada yang mau sharing? Belum ada. Persis seperti tadi. Kalau diminta sharing itu cenderung menyembunyikan diri. Bacaan ini saya pilih karena bacaan ini, teks ini pula yang menjadi inspirasi saya dan teman-teman saya bertuju kemarin Agustus itu ditabiskan. Kami mengambil sebuah moto, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi waktu kami sebelum ditabiskan itu kami dikumpulkan oleh Bapak Uskup, lalu diminta untuk melihat kembali ke belakang perjalanan panggilan itu seperti apa toh. Lalu masing-masing kami menemukan ceritanya sendiri-sendiri. Tentu tidak semua saya ceritakan ya, hanya cerita saya saja. Saya menjadi Romo itu awalnya hanya ikut-ikutan Bapak Ibu. Saya ini 2 bersaudara, anak nomor 2 dan laki-laki semua. Selisih saya dengan kakak saya itu hanya 1 tahun. Kami lahir di bulan yang sama, bulan September. Waktu itu setelah lulus SMP, kakak saya itu memutuskan masuk seminari. Dan orang tua mendukung, karena orang tua yakin memang dalam secara intelektual kakak saya itu pinter ya. Pinter, maka didukung penuh. Diantar ketemu Romo Paroki, ke sekolah minta rekomendasi, lalu diantar tes seleksi kemertoidan, hingga akhirnya diterima. Itu kakak saya. Lain cerita dengan saya ini sadar dulunya saya mengira sebagai anak yang pintar dulu ya. Ini digarisbawahi dulu, karena ketika SD itu saya selalu ranking 4 Bapak Ibu. Wah, tapi jangan salah bahwa muridnya berapa? 8. Jadi mendapat ranking 4 dari 8 siswa, 8 murid, itu ternyata juga bukan sesuatu yang membanggakan. Separuh IDW itu kalau kasarannya. Tetapi waktu itu saya mengira, oh aku ini pintar, karena saya dulu tidak pernah belajar, lalu sering banyak main bola. Bahkan main bola itu hanya akan berhenti nek wis digoleki bapak ibu. Kalau belum dicari sampai surup, sampai maghrib itu kami masih main di dekat gereja lapangan itu. Lalu ketika saya mengutarakan hal yang sama, Pak Bu aku pengen masuk seminari, karena ikut-ikutan tadi ya. Jadi dulu ketika saya kecil itu saya dan kakak saya itu selalu mendapat perlakuan yang sama dari orang tua itu. Kalau orang tua memberikan baju, memberikan apapun itu selalu sama. Karena kalau berbeda itu pasti akan menimbulkan kecemburuan, iri hati. Kok masku dikei aku ora, kok adike dikei aku ora. Maka orang tua kalau memilihkan sesuatu itu pasti sama. Membelikan baju kotak-kotak ya warnanya pasti sama. Maka pilihan-pilihan itu ternyata mempengaruhi juga pilihan saya yang cenderung sama dengan kakak saya. Kakak saya sudah masuk seminari waktu itu mertoidan, lalu muncul keinginan dalam diri saya,
wah kita sekolah seminari enak, ada banyak lapangan, lalu teman-temannya banyak begitu, kelihatan menyenangkan begitu. Lalu saya karena hal itu sebenarnya muncul keinginan masuk seminari. Lalu ketika saya mengutarakan hal ini pada mereka, orang tua saya tidak disetujui waktu itu. Jadi orang tua saya mengarahkan saya untuk sekolah SMK wae. Lalu setelah SMK lulus dapat keterampilan khusus, lalu bekerja dapat uang, selesai hidupnya begitu. Itu pikir orang tua saya. Lalu orang tua akhirnya tetap memperbolehkan saya masuk dengan catatan segala sesuatunya diurus sendiri. Lain dengan kakak saya ketika mendaftar diantar, diterke, dimintai tolong juga dibantu. Saya tidak. Saya ketemu romo paroki sendiri, cari rekomendasi dari sekolah juga sendiri. Bahkan ketika masuk mau mendaftar, orang tua itu juga tidak mengantar. Akhirnya saya diantar oleh Romo Dadang. Waktu itu Dadang Hermawan menjadi vikaris paroki saya, lalu diantar. Wis kene tak terke. Saya diantar. Dan ketika mengerjakan tes, di sana ada tes intelektual, tes intelijensi, lalu tes wawancara. Saya betul-betul kesulitan. Wah, ternyata jadi aneh. Mengerjakan soal-soal matematika, soal IPA, IPS, bahasa Indonesia, saya kesulitan. Lalu karena kesulitan ya sudah ngawur saya. Karena orang Jawa itu kan mikir, wah sopo ngerti ngawur dilalah bener. Nah, nggih. Wong bejo kalah karo wong pinter. Ngalahke wong pinter. Nggih, ngoten niku. Waktu itu saya punya ya keyakinan sempit seperti itu ya. Malah ngawur wae lah. Sopo ngerti bener gitu kan. Untung-untungan begitu. Lalu saya juga agak ragu ya waktu itu ya, karena wah koyo ini koyo ditompo begitu. Lalu singkat cerita saya menunggu beberapa waktu, hasilnya diterima. Lalu sejak saat itulah saya masuk seminari dan orang tua menghantar saya. Orang tua menghantar, lalu entah kemana waktu itu, tiba-tiba saya itu sadar sudah malam. Sudah malam kok kita mau pamitan karo bapak ibu gitu. Lalu saya ke depan ke parkiran itu sudah tidak ada. Jadi ketika orang tua mengantar itu saya tidak dipamiti waktu itu. Dan di seminari 40 hari awal itu kami sengaja dipingit. Tidak boleh kontak dengan orang tua, tidak boleh keluar dari seminari 40 hari. Awalnya saya merasa biasa saja. Alah mengkoyong ini begitu ya. Tetapi lama-kelamaan, mungkin selang 10 hari, 20 hari, itu mulai muncul yang namanya rasa kangen. Dan sejak saat itulah saya baru mengerti, oh rasa kangen itu seperti ini. Kangen masakan ibu, kangen mungkin ketika di rumah dikumbahke, disetrikake, di seminari apa-apa serba sendiri Bapak Ibu. Kumbahe dhewe, setrika dhewe. Bahkan keset kumbahe nanti kumbahane dadi numpuk, setrikane tambah akeh, tambah kesel dan sebagainya. Lalu di seminari itu, jadi ketika saya lulus SMP itu nilai matematika saya kira-kira dapat berapa? 6 sudah bagus itu Pak. Saya dapat 4 Bapak Ibu waktu itu. Jadi saya lulus SMP itu hampir tidak lulus. Jadi 0, sekian itu saya dinyatakan tidak lulus. Lalu kejar apa istilahnya dulu pakai C begitu ya. Dulu kalau zaman saya itu nilai UN tidak lulus ya sudah runtuh semua, tidak lulus. Kalau sekarang kan sudah ada ujian sekolah dan sebagainya, sudah bisa dirata-rata. Jadi waktu itu saya lulus matematika itu mepet. Nilainya matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia itu hanya 4, 5, 6, 7. Paling bagus itu 7, itu hanya bahasa Indonesia. Paling jeblok matematika. Lalu ketika di seminari itu ada sebuah habitus yang tanpa saya sadari itu mengubah saya. Di seminari Mertoyudan itu 1 hari wajib belajar 1 jam. Jadi para seminaris mulai jam 6 sampai jam 7 mereka wajib duduk di bangku kelas sendiri-sendiri, lalu diam. Tapi diam bukan berarti tidur ya, tapi belajar, entah menghafal vocab, latihan soal, membaca dan sebagainya.
tetapi harus duduk di kursinya sendiri-sendiri selama 1 jam itu, lalu ditunggui oleh romo atau frater, harus diam, harus belajar selama 4 tahun seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata 4 tahun seperti itu bukan hal yang sia-sia. Kalau dulu saya matematika SMP dapat 4, itu hanya itu karo nyuntul-nyuntul karo lirik-lirik koncone. Di seminari itu tidak boleh mencontek. Sekali ketahuan mencontek langsung dikeluarkan. Tidak boleh. Maka mendapat hasil berapapun disyukuri. Oleh biji 4, biji 5, biji 6 ora apa-apa. Dan itu pengalaman saya ketika awal-awal belajar di sana itu, yang pelajaran yang tidak saya suka itu adalah matematika. Pun kalau ketemu hitung-hitungan itu saya paling malas. Mungkin kalau panjenengan ada yang suka nih monggo, tapi kalau bagi saya itu saya paling malas ya. Apalagi kalau ketemu dengan yang namanya fisika. Itu bagi saya ya itu mungkin kalau ada yang guru fisika mohon maaf ya. Itu pelajaran yang apa ya, aneh gitu ya. Misalnya ada ban kempes lalu diminta mengukur tekanan ban. Itu nggih opo? Misalnya mumpo ketoke wis atos tinggal lakukan sepenak gitu loh. Ada orang melempar peluru diukur kecepatannya berapa. Iki nggih opo begitu loh. Melempar wae gitu. Kok dadak dihitung gitu. Itu pelajaran yang bagi saya itu menyulitkan diri gitu loh. Ngopo dadak repot-repot ngitung begitu. Maka saya kurang begitu suka dengan matematika, dan yang selain itu adalah bahasa Inggris itu juga bagi saya itu apa ya, sulit ya. Orang bahasa Indonesia lalu kenapa susah-susah harus belajar bahasa asing, bahasa Inggris. Dan di awal-awal nilai saya ya memang masih 45, 45, 67 begitu. Dan di seminari mendapat nilai 4, nilai 3 itu hal biasa ternyata. Oleh papat, oleh telu, ora apa-apa. Dan waktu itu ketika ujian tengah semester, ujian akhir begitu kan, orang tua datang begitu ya, mengunjungi anaknya. Saya ditanya bapak saya, pilih bahasa Inggris oleh piro? Oleh papat Pak. 46 waktu itu, masih ingat saya. 46 itu kalau pembalap kan nomornya Valentino Rossi ya. Oleh bijine Rossi gitu. 46 lah piye kowe niat ora to? Ya niat Pak. Lah kok bijine 46? Ya kose itu. Akhirnya berproses nilai yang dulunya ujian nasional matematika dapat 4, ketika lulus SMA itu dapat 9. Jadi 1 hari 1 jam itu mengubah ternyata. Dulu yang nilai paling tinggi itu adalah 7. Sekarang ketika lulus seminari nilai paling rendah UN itu 7. 7,899. Jadi ada sesuatu yang saya syukuri di balik kegagalan, mungkin juga sesuatu yang dalam arti tertentu menjemukan saya, tetapi justru menumbuhkan suatu kemampuan skill tertentu dalam diri saya. Lalu ketika lulus SMA seminari, saya memutuskan masuk Projo Semarang, karena waktu itu yang menginspirasi saya masuk Romo Projo adalah para romo yang sudah bertugas di paroki saya, dan paroki saya dikelola oleh romo-romo Projo yang saya kenal hanya Romo Projo. Maka saya memutuskan masuk Keuskupan Agung Semarang menjadi Romo Projo. Lalu setelah 4 tahun di Mertoyudan, 1 tahun menjalani masa tahun orientasi rohani, jadi olah rohani, berdoa, meditasi, baca kitab suci begitu. Selama 1 tahun, setelah itu lulus, melanjutkan studi S1 filsafat teologi. Ini ada sesuatu yang juga mengubah saya. Ketika dulu di seminari itu kan begitu disiplin, di seminari menengah, lalu ketika sudah menjadi mahasiswa, sudah studi S1 itu sudah katakanlah aturan itu tidak begitu ketat. Ada aturan tetapi tidak begitu mengikat. Jadi para frater itu sudah dalam arti itu dibebaskan gitu ya. Kowe meh sinau monggo, orang sinau monggo. Meh dolan bendino oleh. Mau keluar masuk seminari kapanpun monggo. Jadi di seminari tinggi itu agak longgar. Tidak seperti di seminari menengah yang begitu ketat, disiplin begitu. Lalu saya karena menikmati kebebasan tersebut, saya terlena. Dan waktu itu saya mendapat petuah dari kakak kelas saya yang sudah menjadi romo juga. Dia mengatakan demikian, di seminari tinggi, di Kendungan, daerah Kendungan itu, mendapatkan nilai A itu lebih gampang dari mendapat nilai B.
oleh biji A ini lebih gampang daripada oleh biji B. Kowe rasa sinau minimal oleh biji B. Lah lalu saya ini ya termotivasi oleh kata-kata kakak kelas saya tadi. Ora sinau oleh biji B. Apa meneh sinau? Nah, saya mencoba semester awal, semester 1 rasa sinau. Apa yang terjadi? 2 mata kuliah saya mendapat nilai D. Tidak hanya B tapi justru D. Kalau C lumayan lah, ini D harus mengulang. Dan di kentungan seminari tinggi itu ada aturan kalau para frater mendapat 3 kali nilai D itu dikeluarkan, drop out begitu ya. Jadi nyawa saya ketika studi S1 itu tinggal 1 karena sudah 2 kali mendapat nilai D. Lalu kalau 1 lagi mendapat nilai D, wah betul rasdo dadi Romo gitu. Lalu waktu itu saya ditanya oleh Romo pembimbing saya, piye biji mulik oleh biji piro? Lalu saya mengatakan IP saya semester 1 itu mendapat IP 2,7 karena ada nilai D yang 2 itu. Lalu Romo saya kaget, wah aku piye kowe iki? Padahal di kentungan itu kan serba ada ya. Kamu